atau pemberlakuan tapera. Baiknya tidak wajib, Pak. Artinya bagi yang benar-benar butuh saja, kalau mau sistemnya gotong royong seperti BPJS, ya diberlakukan untuk orang yang dibayar negara saja, yang tiap bulan terima gaji dari APBN. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Ya, lagi-lagi nih, rakyat harus menanggung beban berat tagihan-tagihan yang diwajibkan oleh negara. Baru saja, mereda kontroversi uang kuliah tunggal atau UKT yang mencekik rakyat. Kembali nih Pak Jokowi bikin geger, yakni dengan mengumumkan bahwa pemerintah telah merencanakan kebijakan pemotongan gaji sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera. Tapera ini, tabungan penderitaan rakyat dipotong terus kok. Menurut Presiden yang tinggal hitungan bulan lagi itu pensiun, lengser, berhenti, keputusan ini mungkin ditentang. Tapi nantinya masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru setelah diterapkan. Walah Pak. Kenapa sekarang suka membuat program tanpa nanya-nanya dulu? Kan Pak Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sebelum menjalankan kebijakan nanya dulu ke rakyat. Keputusan menerapkan tapera kok dibandingkan dengan iuran BPJS, itu kayak membandingkan pisang sama pensil tulis. Beda jauh, Pak. Kalau masalah kesehatan masih bisalah kita pahami. Dan bagi kami memang sangat membutuhkan. Orang sakit itu tidak bisa diprediksi, bahkan bisa berulang. Tapi kalau masalah rumah, ya banyak yang dipertanyakan. Kami tahu kalau PNS, TNI, Polri, atau orang yang digaji negara, dipotong buat itu ya monggo silahkan. Mereka harus patuh dan ikuti keputusan pemerintah. Namun untuk karyawan, buruh, pekerja, substansinya bukan soal patuh atau tidak. Lagian bila mau menerapkan keputusan begini, mbok ditonton dulu bagaimana UMR selama ini. Apakah gaji karyawan sudah mensejahterakan atau belum? Jika buat kebutuhan sehari-hari, karyawan saja banyak yang masih berhutang, apalagi dipotong gajinya. Tidakkah itu bikin tambah derita? Jadinya tapera itu bukan tabungan perumahan rakyat, melainkan tabungan penderitaan rakyat. Reaksi penolakannya muncul. Bukan hanya dari organisasi atau asosiasi buruh, namun bagi perusahaan ini juga memberatkan. Mengapa perusahaan ikut bersuara? Soalnya iuran 3% itu dibayar karyawan 2,5% dan dibayar perusahaan 0,5%. Pemotongan gaji untuk iuran tapera ini pasti berdampak kepada pekerja yang notabene gaji setara UMR, di bawah UMR atau pas-pasan. Coba bayangkan betapa banyaknya potongan yang akan mereka tanggung tiap bulannya. Ingat loh, potongan gaji buruh sekarang ini sudah lumayan. Malah bila mau jujur, tidak sebanding dengan besaran kenaikan upah buruh yang sangat kecil. Gaji buruh itu sudah dipotong BPJS Kesehatan. 1%, 1% jaminan hari tua. 2% jaminan pensiun. 1% PPh 21 sebesar 5% dari PTKP serta potongan koperasi. Itu yang rutin atau dipastikan ada loh. Belum bila buruh punya hutang sendiri. Mereka masih mikir biaya sekolah anak, biaya BBM, listrik yang kabarnya mau naik juga, gas yang mulai bulan depan beli pasti pakai KTP, belum lagi dihitung anggaran sosial. Misal
ada undangan pengantin, tilik bayi, mudik atau jenguk orang tua, biaya paket data, apakah kira-kira masih ada sisa? Enggak hanya buruh yang menjerit, pengusaha juga menjerit untuk menanggung 0,5% per buruh. Kalau dikalikan sekian ribu, ya pasti memberatkan. Lantas, pada minimal keanggotaan berapa tahun seorang karyawan bisa memakai dana itu? Kebijakan ini loh, penjelasannya berbeda dengan BPJS yang mudah diterima. Belum lagi berdasarkan pengalaman yang ada. Dana-dana yang dikelola oleh lembaga yang dipercaya pemerintah, khususnya dana publik, beberapa di antaranya timbul masalah, entah korupsi, entah dikorupsi ya, entah diselewengkan, entah disalahgunakan, entah dikemplang, serta yang paling parah loh, dana itu tidak kembali. Bagaimana dengan kasus Taspen, Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, adakah yang kembali? Enggak. Kasus beginian selalu membuat trauma, membuat rakyat berpikir, apakah ini memang ada motif lain agar pemerintah punya uang? Boyo jangan begitu, nyari tambahan pendapatan negara, mestinya tidak memberikan beban kepada rakyat. Bayangkan, coba sampean bayangkan ini, korupsi yang dilakukan oleh para menteri itu, satu orang itu nilainya puluhan miliar. Bahkan ada yang mencapai triliunan. Justru mereka yang mestinya dikejar, disita duitnya, dimiskinkan untuk menanggung beban rakyat. Mosok kami-kami yang sudah pas-pasan pendapatan masih diperas lagi. Kayak karyawan atau buruh, gimana mau korupsi duit rakyat? Lah nggak pernah pegang duit rakyat kok. Sepanjang korupsi tidak sungguh-sungguh dihentikan di negara ini. Mau berapapun tarikan dana dari masyarakat, maka tidak akan mencukupi. Maksud pemerintah mungkin bagus, tapi ini di mata pemerintah yang buat peraturan sendiri. Kami rakyat nih loh Pak, nggak pernah pegang duit. Sekali pegang duit ya nggak lama, tenan entek. Nah, pemerintah untuk itu loh, iuran yang dibayarkan oleh peserta tapera bakal dimanfaatkan sebagai pembiayaan perumahan rakyat. Selain itu bisa sebagai tabungan. Jika hasil pengumpulannya setelah masa kepesertaan berakhir bisa dicairkan. Ya, tetapi tapera ini kan belum jelas aturannya. Apalagi rencana pengelolaan iuran peserta tapera nanti bagaimana? Ini juga belum dirumuskan loh, secara jelas loh maksudnya. Kalau sifatnya wajib, artinya semua orang, alias setiap pekerja jadi peserta. Bagaimana nanti sistem pencairannya? Apakah nantinya pemerintah akan mencarikan rumah untuk dicicil? Atau hanya pencairan bentuk uang setelah kurun waktu tertentu misalnya gitu. Sementara itu, banyaknya uang yang mengendap di tapera juga rawan penyimpangan. Ini loh yang menjadi kekhawatiran. Ini benar-benar serius. Terus terang saja nih pesimis terhadap performa lembaga asuransi yang dipercaya pemerintah untuk mengelola tapera. Sudah ada contoh buruk, bagaimana kita bisa percaya? Dana dari rakyat loh, akan dikelola dengan baik, transparan, amanah, jujur, dan sebagainya. Bagi yang belum dengar infonya, penetapan tapera ini berlaku tidak hanya untuk PNS atau ASN saja, TNI, Polri, atau yang dibayar oleh pemerintah. Tetapi mau diterapkan untuk semua pekerja mandiri, sektor pekerja swasta juga kena. Setiap pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan berpenghasilan setidaknya itu berpenghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta tapera. Ya. Peserta tapera lah yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Manfaat itu diiringi tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Baiknya pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan tapera kepada seluruh pekerja tanpa ada sosialisasi dan kejelasan pengelolaan dari ketentuan yang baru diterbitkan ini. Atau pemberlakuan tapera baiknya tidak wajib Pak,
Artinya bagi yang benar-benar butuh saja, kalau mau sistemnya gotong royong seperti BPJS, ya diberlakukan untuk orang yang dibayar negara saja. Yang tiap bulan terima gaji dari APBN. Hitung-hitung mereka membantu rakyat yang belum punya rumah. Bagi pekerja mandiri, pekerja swasta, yang belum punya rumah saja yang ikut. Jadi mereka juga ada harapan dan kesempatan untuk punya rumah sendiri. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai jumpa.